Sebenarnya bocah yang kemarin dilaporin hilang itu ada di lemari saya. Saya bunuh dia, terus saya simpan di lemari saya. Ya polisi juga awalnya nggak percaya gitu, kayak alah bercanda nih bocah. Hello everyone, thank you for clicking this video and welcome to Aquilas Room. Hai guys, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Seperti biasanya, Aquilas Room ngingetin buat kalian, ayo jaga diri kalian dan keluarga kalian dari wabah yang saat ini masih merajalela di Indonesia. Ayo kita bantu pemerintah supaya penyebaran virus corona di Indonesia lebih bisa diperangin sama-sama gitu ya. Ya, lagi-lagi Aquilas Room bakalan bahas nih guys, masalah-masalah pembunuhan. Tapi kali ini sebenarnya topiknya rada kurang enakin nih, karena yang terakhir lagi viral ya, ada seorang remaja yang viral banget lah di TikTok, Twitter terutama ya, dan di Instagram, YouTube juga termasuk. Dan para YouTuber-YouTuber kelas kakap nih pada ngebahas orang ini nih. Siapa dia? Ya, Isabella Guzman ya. Ya, ini memprihatinkan ya guys ya. Ternyata psikopatis ini bukan hanya dialami oleh orang-orang dewasa ataupun orang-orang lanjut usia saja. Bahkan anak-anak dan remaja bisa jadi juga mengidap penyakit kejiwaan ini. Ada beberapa kasus ya di dunia ini. Nanti kita akan bahas juga masalah kasusnya Isabella Guzman ya. Gimana sih latar belakangnya dia, kenapa dia bisa setega itu membunuh orang tua kandungnya sendiri, yaitu ibunya ya. Dan selain dia, ternyata di dunia ini sudah banyak terjadi kasus-kasus yang mirip sama si Isabella Guzman, tentu dengan motif dan korbannya yang beragam juga sih, bukan orang tua kandung doang gitu. Yang jelas, yang jadi pelaku dari pembunuhan ini adalah anak-anak di rentang usia 10 sampai 19 tahun. Di usia-usia segitu tuh lagi nikmatin masa-masa sekolahnya, biasanya masa remaja lah. Gue sih di usia-usia segitu lagi cinta monyet gitulah kali ya. Ya miris ada anak-anak di luar sana yang di usia demikian belianya sudah menjadi pembunuh berdarah dingin. Mau tahu siapa aja yang bakal dibahas Aquilas Room kali ini? Tapi sebelum gue bahas satu persatu, ini kan nanti ada beberapa orang ya yang akan kita bahas ya. Tapi sebelum itu, gue mau ngingetin untuk kalian yang baru pertama kali mampir di channelnya Aquilas Room, jangan lupa klik subscribe di bawah ya, tombol merahnya diklik. Tekan juga tombol notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan dengan video-video yang akan Aquilas Room upload selanjutnya ya. Dan jangan lupa buat kalian yang udah sering mampir di video ini, ayolah bersuara di kolom komentarnya Aquilas Room. Dan juga jangan lupa tinggalkan jejak jempol kalian ya, supaya kita makin semangat untuk konten di video-video selanjutnya. Oke, kalau udah kita akan masuk ke kasus yang pertama. Kasus yang pertama ini datang dari Newcastle, Inggris guys ya. Jadi pada tahun 1968 ada anak perempuan ya, masih lugu-lugunya nih, usia 11 tahun. Anak ini kemudian dikenal dengan nama Mary Flora Bell, yang pada saat usianya 11 tahun telah membunuh 2 anak laki-laki di daerahnya guys. Ya bayangin ya, 11 tahun loh guys. Pembunuhan pertamanya si Mary Flora Bell ini dilakukan pada bulan Mei 1968 di rumah kumuh ya, rumah yang nggak kepake ya, yang memang di negara-negara Eropa kebanyakan rumah itu nggak dempet-dempetan kayak kita di Jakarta, di Bekasi gitu guys ya, yang satu gang diisi 60 rumah. Enggak. Di sana tuh kayak nge-space gitu ya. Jadi ada satu rumah, tanahnya gede, di sebelahnya baru udah agak jarak jauh gitu baru ada gitu ya. Dan di tahun 1968 itu ada sebuah rumah kosong di wilayah Scotswood ya, di Inggris. Jadi di daerah Scotswood ada sebuah rumah yang cukup lumayan gede gitu ya guys ya. Dan rumah itu tuh udah terbengkalai, ditinggalkan oleh si yang punya rumah ya. Sehingga si Mary Flora Bell ini ngajak seorang anak laki-laki berusia 4 tahun guys. Bayangin ya, anak 11 tahun cewek pula ya, ngajak bocah umur 4 tahun ke rumah kosong. Mau ngapain coba? Dan ternyata di situ si Mary Flora Bell melakukan pembunuhannya yang pertama. Gue nggak habis pikir ya, karena kalau gue inget-inget gitu ya, balik ke masa lampau gue gitu ya, umur 11 tahun kayaknya gue masih sibuk main layangan, main benteng, main petak umpet kayaknya gitu ya. Tapi ini anak udah begini gitu ya. Waduh, nauzubillah min dzalik ya. Yang jelas sih dia ngebunuh itu tuh kayak nggak punya rasa bersalah sama sekali guys, nggak ada rasa takut sama sekali. Dia ngebunuh santai aja, kayak dicekik gitu, terus udah habis itu dia
siksa-siksa mayatnya gitu ya, digores-gores dan sebagainya, dan dia kayak nggak ada rasa bersalah, ditinggalin gitu aja kayak nggak ada apa-apa gitu guys. Nah karena si Mary Flora Bell ini nggak merasa bersalah sama sekali guys ya, 2 bulan kemudian ini bocah ngajak lagi anak usia 3 tahun, laki-laki lagi nih, namanya Brian Howe, untuk diajak ke sebuah tempat dan di situ dia dieksekusi. Tapi kali ini si Mary nggak sendirian guys, dia ngajak lagi temen bocahnya lagi nih, usianya mungkin sebaya sama si Mary ya, namanya Norma Joyce Bell. Si Mary dan si Norma ini berdua guys ya, ngebunuh bocah berusia 3 tahun tanpa rasa bersalah lagi-lagi ya. Mereka mencekik sampai anak ini meninggal. Aduh, gua kebayangnya gimana ya, anak 3 tahun gitu ya dibunuh. Udah dibunuh nggak cukup sampai di situ, ini anak berdua nih, si Norma sama si Mary, emang udah psikopat ya. Itu gua nggak sampai sekarang gua nggak tahu ya apakah si psikopat itu bisa menular atau enggak. Tapi yang jelas kok bisa gitu ya, temennya si Mary ini juga jadi ikutan sesadis si Mary gitu ya, ikut-ikutan, bahkan nggak cukup dengan dicekik, digores-gores gitu ya, kulitnya digores-gores guys ya. Bahkan nih berdua bocah ini nih motong alat kelaminnya si Brian Howe. Bahkan si Mary ini nih sempat ngasih tanda ya, kedua mayat yang dia bunuh ya, dikasih inisial M dong di kulitnya gitu ya, ditulis M gitu untuk nandain itu yang ngebunuh tuh si Mary. Jadi polisi juga bertanya-tanya dan nggak menyangka kalau yang ngebunuh anak balita itu adalah bocah berusia 11 tahun guys. Tapi yang jelas gue nggak akan bahas lebih lanjut case-nya si Mary karena itu bukan main topiknya gue kali ini ya. Yang jelas ini cuman buat sekedar lu tahu di dunia ini tuh ada anak-anak seperti ini gitu ya, supaya terhindar dari sifat-sifat psikopatis seperti ini. Oke guys, kita masuk ke pelaku kedua ya. Di pelaku kedua kali ini ada seorang laki-laki remaja ya, yang dikenal juga sebagai Mary Bell-nya versi laki-laki nih. Kalau yang tadi pertama kan Mary Bell usia 11 tahun, ini ada seorang laki-laki namanya David Broom, usianya baru 16 tahun dan dia meninggalkan 10 catatan pembunuhan. Si David Broom ini asalnya dari Minnesota, Amerika Serikat guys. Korbannya dia adalah keluarganya sendiri guys. Gila. Satu keluarga full dibantai sama bocah usia 16 tahun. Dimana anak-anak 16 tahun pada umumnya masih tertarik sama pergaulan sosial gitu ya, teman-temannya di sekolah mungkin juga baru kenal yang namanya cinta-cintaan, monyet-monyetan gitu ya. Cinta monyet, bukan cinta monyet-monyetan ya, umumnya gitu. Tapi ini enggak guys. Di usianya yang baru menginjak 16 tahun ya, tepatnya di awal pagi bulan Februari tahun 1988, si David Broom ini ya udah ngakuin nih kalau dia ini ngebunuh seluruh keluarganya, dan dia ceritain ini dengan bangganya tanpa rasa bersalah sedikit pun guys ke temen sebangkunya di sekolahan gitu. Jadi dia kayak habis ngebunuh, dia biasa aja, besoknya dia berangkat sekolah, dia ceritain ke temen sebangkunya, Bray, kemarin nih gua abis ngebunuh bapak gua, emak gua, adik-adik gua gitu. Pokoknya santai banget ceritanya, dan temen-temen sebangkunya yang denger ceritanya si David Broom ini sampai nyangka tuh ini lagi ngocol nih, lagi bercanda nih si David nih. Nggak cukup sampai di situ, si David Broom juga cerita lagi ke teman-teman lainnya. Dia cerita dengan jumawa ya, dengan beringasnya gitu ya. Dia kayak menggebu-gebu semangat gitu mau ceritain, gue abis ngelakuin sesuatu yang besar loh, kayak gitu ya. Buat lo yang punya teman-teman yang kayak begini nih harus agak hati-hati nih kalau dia menceritakan. Misalnya ada temen yang ceritain, gue kemarin abis ngebunuh anjing dengan kampak, tapi dia ceritainnya dengan senyum-senyum. Nah ini bahaya nih, tanda-tanda. Karena si David Broom ini begini guys, jadi dia juga ceritain ke teman-temannya tuh sampai detailnya diceritain, kayak bro, gue semalam ngebunuh emak gue, palanya gue belah pakai kapak, terus gue seret-seret mayatnya gitu. Bahkan dia ceritain juga adik-adiknya dia geret ke dalam gudang gitu, mereka itu dipancung dan digetok pakai pipa besi. Jadi kayak ceritanya tuh bangga banget gitu, persis kayak gue sekarang lagi ceritain ini nih. Aduh kacau. Enggak. Tapi yang jelas si David Broom ini ya akhirnya ketahuan juga ternyata dia memang melakukan pembunuhan ini. Ada beberapa temannya yang curiga nih, jangan-jangan beneran nih. Dia laporlah ke gurunya dan gurunya lapor ke polisi dan diselidiki, ternyata betul guys ya. Dan ketika ditangkap pun dia santai aja bilang ke polisi, iya kok emang benar yang diceritain sama teman saya yang ceritain pak gitu. Jadi kayak
gak ada rasa bersalahnya guys, gila loh. Dan dia bilang sama polisi kalau yang korban pertama adalah bapak gua tuh, gara-gara dia bertengkar sama gua gitu kan, kayak adu bacot gitu sama gua. Jadi pas dia tidur, gua kapak lah punggungnya, baru abis itu gua bunuh ibu gua dan baru adik-adik gua. Cerita ini nyantai banget gitu guys, gila loh, kacau ya. Nauzubillah min zalik, tapi cabang bayi ya. Nggak, pokoknya ya mudah-mudahan kita dijauhin lah dari sifat-sifat seperti ini nih, kayak orang kerasukan jin kali ya, gue nggak ngerti lah ya jalan pikirannya orang-orang psikopat tuh kayak apa ya. Si David ini sampai saat ini masih mendekam di penjara, namanya itu Minnesota Correctional Facility Stillwater. Stillwater berarti masih air. Nah ini gue nggak ngerti maksudnya apa ya. Buat kalian yang tahu tolong komen di kolom komentar ya. Yang jelas si David ini dipenjara seumur hidup karena tindakan yang sadis dan dianggap membahayakan karena dia nggak ngerasa bersalah. 10 orang guys, bayangin. Gue nggak ngerti lah itu, yang jelas dia ngebunuh segitu banyak dan dia santai-santai aja gitu. Ini berbahaya kalau dia dilepas di masyarakat. Mungkin itu yang menjadi dasar si David sampai saat ini masih di dalam pengawasan ketat di Minnesota. Oke guys, kita masuk ke kasus yang ketiga. Kasus yang ketiga ini dari Indonesia guys ya, yang kalian juga pasti udah tahu semua. Sebenarnya gue nggak mau bahas, tapi ini cuman buat comparison aja. Jadi bukan hanya di luar, bahkan di dalam negeri pun masih ada terjadi hal seperti ini. Ini buat kita sama-sama bisa ningkatin awareness kita ya kepada lingkungan sekitar kita juga. Dengan siapa, misalnya kalau kalian punya anak kecil, coba tolong diperhatikan anaknya itu main tuh sama siapa aja sih, terus mana sih teman-teman yang kira-kira berbahaya pergaulannya untuk main sama anak kalian gitu ya. Jangan sampai nanti sudah terjadi baru menyesal gitu ya. Nah di Indonesia ini juga ada anak remaja, lagi-lagi wanita nih guys ya, usianya baru 15 tahun ya, kita kasih inisialnya NF ya. Kalian juga pasti udah tahu banget berita ini, heboh ya. Dia ini nyekap anak balita di rumahnya dan dibunuh dengan cara ditenggelamkan di bak mandinya dia gitu ya. Jadi udah puas, udah ditenggelamin, udah meninggal nih bocah, dia taruh dong mayatnya di lemarinya dia. Wah, ya itulah ya, makanya kan nggak mungkin lah kita bisa ngulang gitu kayak model di game, kita tinggal save gitu ya, retry, kita ulang lagi, nyawa anak kita bisa kembali, kan nggak bisa. Di ini kehidupan nyata guys. Keluarga si bocah ini udah nyariin gitu kan, aduh anak saya hilang, pikiran mereka tuh anaknya diculik gitu, padahal ya ada di dalam lemarinya si NF ini. Dan si NF juga tahu anak ibu bapaknya nyariin, karena memang ibu bapaknya tuh tahu anaknya itu main sama si NF terakhirnya gitu. Cuman ya nggak ada yang nyangka kalau anak seusia 15 tahun ngebunuh bocah gitu ya. Sehari setelah dia nyimpen itu mayat, dia datang ke Polsek Taman Sari, Jakarta Barat. Dia datang dengan santainya sendirian ya, terus dia ngakuin, "Pak, sebenarnya bocah yang kemarin dilaporin hilang itu ada di lemari saya bunuh dia, terus saya simpan di lemari saya." Ya polisi juga awalnya nggak percaya gitu, kayak alah bercanda nih bocah, nggak percaya intinya. Sampai si NF tuh bersih keras gitu bahwasannya yang disampaikan itu benar. Ayo Pak, kalau nggak percaya ikut aja. Akhirnya polisi ikut dan ngecek, ternyata bener guys, mayat si bocah udah ada di dalam lemarinya si NF itu gitu. Aduh, sehari. Nah ini yang gue bingung ya, jalan kerjanya otaknya orang psikopat tuh gimana gitu. Kalau orang normal kan ya sekamar sama mayat tuh kan berasa ngeri-ngeri sedep gitu ya. Duh, rada-rada gimana gitu kan pikirannya, takutnya mayatnya bangun kah, atau kalau orang normal kan gitu. Ini kayaknya enggak gitu ya, tidur sama mayat ya pen-pen aja, nyenyak-nyenyak aja, pules-pules aja gitu ya. Yang jelas ketika dilakukan olah TKP, ini yang mirisnya guys, ini yang mirisnya. Kita nggak bisa sepenuhnya nyalahin anak-anak ini. Ternyata bener guys, si NF ini diketahui mengalami kekerasan seksual karena ketika diperiksa lebih lanjut oleh kepolisian gitu ya, ditemukan setelah dia ditangkap ini, si NF ini sedang hamil gitu ya. Ternyata si NF ini mengalami pelecehan seksual. Duh, gue miris banget bocahnya guys, sumpah miris banget gue. Kesian gitu ya, 15 tahun men, dilecehin. Gue pengen nangis ya, serius nih ya. Ini biadab, ini laki-laki yang biadab gitu ya, ini masih bocah, masih duh. Ya akhirnya mungkin itu juga yang menyebabkan si NF ini mengalami depresi yang luar biasa, dan akhirnya ya timbul jiwa-jiwa rebellionnya dia gitu ya. Kayak gitu lah ya guys. Yang memperkosa dia bukan satu orang guys, 3. Wah, gila bejat. Gue pengen ngatain yang kasar buat laki-laki ini nih, karena laki-laki yang memperkosa dia ternyata udah umurnya dewasa gitu ya, bahkan masih dalam lingkungan
dia deket gitu ya, masih bisa dibilang pamannya gitu. Anjir lah. Ini laki-laki yang bejat-bejat ini yang kudunya dihukum berat, karena bisa jadi si NF ini rusak mentalnya karena ulah orang-orang ini gitu ya. Dia ngebunuh anak umur 5 tahun sementara dia lagi ngandung. Gua nggak tega gitu. Kasian, kasian guys. Udahlah, kita lanjut ke next aja ya. Ya, kita masuk ke case selanjutnya. Ya, ini ada seorang pelaku pembunuhan yang wah, ini bisa dibilang paling sadis sih buat gua ya. Karena ya masih fresh juga gitu, masih baru juga ya. Jadi pada tahun 2013 ada seorang remaja yang kalian pasti sudah tahu semua ya, asal Colorado, Amerika Serikat, membunuh ibu kandungnya sendiri dengan apa? Dengan menusuknya sebanyak 151 kali di bagian wajah dan leher. Oh, ini udah gila sih, gua nggak ngerti apa yang merasukinya gitu ya sampai segitunya sama ibu kandungnya sendiri. Isabella Guzman adalah seorang gadis kelahiran tahun 1995 ya. Jadi baru 18 tahun waktu dia melakukan pembunuhan terhadap ibunya di tahun 2013. Jadi Isabella Guzman ini memang memiliki latar belakang juga ya, ini yang gue bilang tadi ya, gue sempat bilang ya, karena gue nggak yakin Tuhan menciptakan seorang anak itu dengan bakat psikopat dari awalnya udah ada psikopatisnya. Kayaknya kalau itu memang hampir semua orang pasti punya jiwa itu ya. Hanya yang menjadi triggernya, yang menjadi pemicunya ini pasti ada dari lingkungannya gitu ya. Karena nggak mungkin lah orang lahir tiba-tiba langsung kejam gitu, kayaknya nggak ada. Tapi lingkungan yang membuat dia menjadi seperti itu biasanya gitu ya guys ya. Ini juga termasuk di Isabella Guzman. Kalau buat gue pribadi, Isabella Guzman ini juga sebenarnya korban dari perpecahan rumah tangga dari ibu dan ayah kandungnya sendiri ya. Isabella Guzman lahir dari pasangan Robert Guzman dan Yoon Mi Hoy ya. Jadi kayak ayah kandung sama ibu kandungnya ini sering bertengkar waktu si Isabella masih kecil. Sampai akhirnya saat umurnya si Isabella baru 4 tahun, ibu bapaknya itu memutuskan untuk cerai gitu. Jadi kayak hidup masing-masing. Akhirnya berdasarkan hak asuh anak ya, pasti anak kecil itu akan ikut ibunya gitu kan. Jadi mau nggak mau Isabella itu ngikut sama si ibunya yaitu Yoon Mi Hoy ya. Diketahui memang sejak kecil ini Isabella dan ibunya itu sering banget berantem gitu ya. Jadi kayak Isabella nggak mau diatur-atur gitu sama ibunya. Sampai akhirnya di saat umur Isabella baru 7 tahun guys ya, ibunya ini nyerah gitu ya. Udah dah, kayaknya gue nggak sanggup deh ini nanganin bocah temperamen ini gitu ya. Jadi kayak benar-benar nggak sanggup lagi, akhirnya sempat dititipin sama ayahnya walaupun cuma sebentar ya. Akhirnya Isabella dititipin sama Robert Guzman yaitu ayah kandungnya sendiri untuk menjalani kehidupannya di usia yang masih kecil. Ini udah banyak konflik gitu ya, jadi nggak bisa sepenuhnya disalahin Isabella sebetulnya, walaupun gue juga nggak belain Isabella yang dilakukan dia benar, bukan. Yang jelas kita ngelihat dari sisi kacamata orang pada umumnya lah ya, kacamata orang ketiga gitu ya guys ya. Kita nggak bisa menghakimi seseorang atas apa yang dilakukannya sebelum kita benar-benar mengupas tuntas apa yang menyebabkan dia melakukan hal tersebut. Kalau gue sih, menurut paham gue sih begitu ya guys ya. Sampai pada akhirnya setelah tinggal sama ayahnya karena cuman sebentar banget lah, itu kayak kurang dari 1 tahun mungkin ya, ya udah Isabella dikembaliin lagi sama ibunya sesuai dengan putusan dari pengadilan atas hak asuh anaknya gitu kan ya. Si ibunya nggak lama kemudian menikah lagi dengan seorang pria namanya Ryan Hoy ya. Ya ini mungkin nggak nanya lagi sama si Isabellanya apakah dia setuju kalau ibunya bakal harus nikah lagi dan seterusnya. Ya main nikah-nikah aja gitu ya. Mungkin karena si ibunya ini cerainya juga masih muda usianya saat itu ya. Ini nih, di tahun 2013 akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri nyawa ibunya sendiri dengan tangannya dia guys. Ya ini puncaknya sih buat gua ya. Jadi sebelum kejadian guys ya, sebenarnya si ibunya Isabella ini sempat minta bantuan ayah kandungnya Isabella ya, namanya si Robert Guzman tadi ya, untuk menasehati anaknya yaitu si Isabella, karena si Isabella ini benar-benar sering ngancem ibunya dan ibunya tuh takut gitu ya, takut gitu. Karena ya udah akhirnya ayah kandungnya mendengar itu miris kan, nelpon lah dia ke si Isabella. Itu kan dia berusaha menengahi lah, kamu jadi anak tuh yang baik lah, lu kan cewek, ibu lu juga cewek, masa sih sama ibu kandung lu sendiri lu nggak mau berbakti gitu kan, jangan jadi anak yang durhaka ya, kamu gini gini gini, pokoknya dinasihatin yang baik-baik. Si Isabella saat dinasihatin diam aja sampai si Robert Guzman ini merasa dia sudah memperbaiki hubungan ibu dan anak. Dari situ ternyata bukannya makin bener sih, Isabella malah ngerasa makin kayak, kok lu ngadu-ngadu sih gitu ya mungkin ya ke ibunya. Dia malah ngirimin email
berisi ancaman kepada ibunya gitu. Jadi emailnya itu isinya cuma 3 kata guys. You will pay. Artinya lu akan membayar. Maksudnya apa sih? Bukan membayar tagihan utang, bukan ya. Jadi maksudnya lu akan membayar apa yang lu lakukan kepada gua gitu. Jadi kayak ngancem lah, kayak serem gitu kan. Si ibunya khawatir nih dari sini. Dia langsung telepon 911 nih. Datanglah polisi ke rumahnya si Isabella ya. Ketika polisi datang, dilihat-lihat kayaknya fine-fine aja kok nih. Perilakunya nggak menunjukkan perilaku yang beringas gitu. Jadi polisi ngerasa kayaknya ini fine-fine aja, ini cuma masalah keluarga. Kalian harusnya bisa duduk sama-sama, selesain gitu. Sampai puncaknya guys, pada 28 Agustus 2013 terjadilah peristiwa yang sangat-sangat mengenaskan ya, di mana Isabella Guzman membunuh ibu kandungnya sendiri Yoon Mi Hoy. Dan si Isabella ini ngebunuhnya dengan cara yang sangat tragis, yaitu menikam ibu kandungnya sendiri sebanyak 151 tikaman, baik di bagian wajah dan lehernya. Sebenarnya polisi cuma nemuin 79 luka doang sih. Tapi si Isabella ngitung ternyata guys, lu bayangin ya. Ini psikopat nih, gila ya. Jadi saat dia melakukan tindakan itu, dia ngitung berapa kali dia nge-step ibunya, nusuk ibunya tuh gitu ya. Dia bilang di pengadilan, dia ngaku saya tuh sebenarnya nusuknya bukan 79 kali, kalau polisi nemuin 70, 71 atau 79 gitu, lupa gua. Nah si Isabella bilang salah polisi, sebenarnya gua nusuknya 151 kali, cuman ada saking banyaknya tusukan jadi ada satu lubang yang ketusuk lebih dari sekali. Yang jelas ya gitu ya, dibunuhnya dengan cara yang sangat sadis sehingga ini menjadi viral mungkin. Tapi gue juga heran kenapa mendadak viral di 2020, sementara itu terjadi 7 tahun yang lalu gitu ya kasusnya. Dan di Isabella sendiri pun sudah disidangkan di saat itu gitu ya. Tapi si Isabella ini guys, Isabella Guzman ini tidak divonis bersalah atas apa yang dilakukan terhadap ibu kandungnya sendiri, karena menurut hukum yang berlaku di Amerika Serikat, mereka tidak bisa menjatuhkan hukuman bersalah ya kayak penjara seumur hidup atau sebagainya. Itu hanya bisa dijatuhkan kepada orang yang sehat secara mental gitu ya. Sementara menurut Dr. Richard Pounds ya, seorang dokter dari Amerika, itu menilai bahwasannya si Isabella Guzman ini mengalami satu penyakit mental yang namanya skizofrenia paranoid. Yang jelas buat gue pribadi sih, kasusnya dia ini memang ya wajar kenapa bisa viral saat ini, karena memang banyak lelaki-lelaki di zaman now yang demen ngelihat mukanya gitu ya. Ih cakep loh, dia cakep loh gitu. Karena ada bagian potongan dari sidangnya, cuplikan dari sidangnya, di mana si Isabella ini tuh masuk ke ruang sidang tuh kayak aneh sih buat gua. Jadi dia masuk tuh tanpa kayak ada muka bersalah, dia tatapannya kosong, terus bahkan pas ngeliat kamera dia senyum-senyum gitu. Men, lu tuh pembunuh ibu lu sendiri gitu ya, lu nggak ngerasa gimana gitu kan? Terus suka ngelihat ke arah atas gitu, kayak ngeliatin atap-atap gitu, terus dia ngomong meracau sendiri gitu. Nah ini mungkin yang menyebabkan ada diagnosis dari Dr. Richard Pound yang menyatakan dia ini mengalami gangguan kejiwaan, yaitu skizofrenia paranoid. Nah, jadi akhir ceritanya dari Isabella ya, saat ini Isabella masih mendekam di penjara ya, bukan di penjara karena dia nggak dihukum ya. Jadi Isabella lolos dari semua gugatan pidana terhadap dirinya dengan apa yang dia lakukan terhadap ibunya, dan dia hanya direhabilitasi di sebuah rumah sakit kejiwaan gitu ya, rumah sakit mental gitu ya, untuk orang-orang yang memang mengalami mental illness atau penyakit kejiwaan tingkat lanjutan. Tapi tetap di sana juga diawasi dengan ketat, karena memang Isabella ini dianggap sebagai orang yang bisa berpotensi membahayakan nyawa orang lain, karena memang benar-benar sadis gitu ya. Oke guys, jadi 4 kasus sudah diceritain oleh Aquarius Room, dan gua rasa itu cukup lah ya untuk menjadi sampel atau contoh buat kalian semua bahwasannya psikopatis atau sosiopatis ini juga terjadi bukan hanya kepada orang dewasa saja. Anak-anak dan remaja ada juga kemungkinannya bisa terjangkiti penyakit-penyakit kejiwaan seperti ini guys ya. Dan untuk membedakan Aquarius Room dengan channel-channel lainnya, mungkin channel-channel lainnya cuma bahas sisi kriminalnya doang, udah gitu ya, nggak ngasih apa-apa, nggak ngasih solusi, cuman ngebahas yang kayaknya kalau lu baca di artikel juga udah ada itu cerita ngeplok sama kayak gitu. Nah, Aquarius Room nggak mau jadi yang channel seperti itu doang guys. Kali ini Aquarius Room bakal kasih 7 tanda psikopat pada anak atau remaja. Oke, tanda yang pertama guys ya adalah mahir berbohong.
Ya, nih jadi buat kalian para buaya darat yang pinter bohong, oh bukan. Tapi yang jelas kalian perlu tahu ya guys ya. Orang-orang psikopat itu rata-rata sangat pandai mengarang cerita ya, sehingga dia tuh bisa menjalankan semua aksinya itu dan dia bisa nutup itu semua dengan satu cerita yang bisa jadi akan ngecoh semua orang gitu ya. Nah ini nih tanda-tandanya. Jadi kalau anak-anak umumnya rata-rata itu akan takut untuk berbohong karena mereka ya masih jiwa-jiwanya jiwa-jiwa murni, polos gitu ya. Jadi mereka tuh akan cenderung jujur kalau kita tanya, walaupun bohong kita akan mudah untuk mengenali kebohongannya. Tapi untuk kasusnya anak-anak psikopat ini luar biasa nih. Mereka ini kayak punya special gift di bidang kebohongan ini nih. Jadi dia tuh kalau bohong bakalan nyambung banget guys, bakalan bikin lu percaya dengan cerita yang dia ceritain guys ya. Dia akan berbohong dengan sangat pede, tenang, sehingga lu akan terima itu sebagai sebuah kebenaran. Inilah ciri-cirinya nih. Oke, kita masuk ke ciri yang kedua atau tanda yang kedua, yaitu suka menyiksa binatang. Nah, ini nih, ini ciri yang paling mudah untuk kita temui ya gitu. Kalau lu ngelihat anak-anak kecil yang pada umumnya akan sangat sayang kepada binatang ya, biasanya anak-anak kan melihara hewan gitu ya. Anak psikopatis enggak, dia malah justru sebaliknya, dia akan sering melakukan penyiksaan bahkan sampai membunuh hewan guys. Jadi kayak lu beliin ikan ya, nggak lama ikannya diambil dari kolam, dicocok-cocok pakai sapu lidi kayak gitu-gitu ya, kesiksa lah intinya binatang gitu ya, bahkan sampai binatang itu mati dan dia tuh seneng gitu ya, ketawa-tawa ngelihat binatang kesiksa gitu ya. Nah ini udah ciri-ciri yang paling mudah untuk kita kenalin. Kalau kalian nauzubillah min zalik melihat ada anak-anak di sekitaran lingkungan kalian yang senang melakukan tindakan penyiksaan terhadap hewan seperti ini guys, kalian harus sudah notice gitu ya, harus langsung bertindak, jangan didiemin guys. Awalnya mungkin nyiksa binatang, tapi nanti seiring bertambahnya usia mereka akan lebih nyiksa ke manusia gitu ya, bahkan yang bisa yang lebih tua juga nih kayak kasus-kasus tadi kan. Ya jangan sampai lah ya. Yang ketiga guys, ini ciri yang ketiga juga rada nyeleneh nih dan mudah untuk dikenali juga guys ya. Ketika seorang anak tidak merasa bersalah dengan hal yang sudah dilakukannya, terutama untuk konteks yang buruk guys. Katakanlah gini, ada anak yang ketahuan mencuri, tapi setelah ketahuan kan rata-rata anak-anak yang berjiwa murni ya, polos, pada umumnya akan merasa bersalah, nangis bahkan minta maaf, minta ampun seperti itu ya kalau ketahuan gitu. Tapi tidak dengan anak-anak yang dijangkiti psikopatis. Mereka akan merasa bangga dengan apa yang sudah mereka lakukan. Bahkan mereka akan siap untuk menerima konsekuensi dari apa yang sudah dia lakukan guys. Contohnya gini, misalnya dia terlambat sekolah, katakanlah yang simpel ya. Kalau anak normal tuh akan malu, disetrap malu, terus dia akan bisa jadi nangis, bisa jadi besokannya nggak mau sekolah karena malu. Itu anak normal tuh, umum tuh. Kalau anak psikopat kagak. Dia akan ngerasa nih gue di strap nih, dia bakalan seneng gitu, dikasih spot gitu seneng gitu. Anak psikopat itu akan merasa bangga dengan apa yang dia lakukan, terutama ketika dia melakukan kesalahan. Ciri yang keempat guys, ciri yang keempat juga gampang untuk diketahui juga guys. Dia jadi anak psikopatis ini cenderung melanggar aturan. Anak psikopatis itu cenderung memiliki pola pikir yang berbeda dengan anak umumnya gitu ya. Contohnya gini lah, katakanlah gue juga di sekolahan nggak boleh dikeluarin misalnya bajunya gitu. Tapi gue akan ngeluarin bajunya cuman di depan teman-teman gue. Kalau guru lewat, gue akan pura-pura baju gue dimasukin gitu ya. Ngerti gak sih? Ya lu pasti ngalamin juga itulah ya, hal-hal seperti itu gitu ya. Kalau ada guru lewat, lu bakalan masukin baju lu buru-buru rapiin seolah-olah guru lu ngelihat baju lu tuh rapi gitu ya. Tapi anak psikopatis enggak kayak gitu. Dia mereka santai aja, depan ada guru, mau nggak ada guru pun sama aja. Kalau emang dia keluarin, dia keluarin. Pede aja gitu ya guys. Cuman nggak selalu juga. Jadi jangan juga langsung mikir, oh nih ngelihat anak yang kayak gitu langsung oh nih psikopatis, enggak. Jadi kita harus benar-benar merhatiin juga gitu. Intinya sih sebenarnya supaya kita aware lah ya sama lingkungan kita, lihat anak-anak yang punya potensi ini. Nah, sebelum potensinya menjadi hal yang kenyataan gitu ya, menjadi nyata gitu ya. Nah, ciri yang kelima guys, ciri yang kelima ini adalah anak-anak yang memiliki psikopatis di dalam jiwanya itu cenderung sangat temperamental. Jadi sangat ya guys ya, bukan cuma temperamental cuman kalau lagi diisengin marah, bukan. Moodnya itu sangat
naik turun lah. Jadi dia bisa sangat baik di saat tertentu dan tiba-tiba marah banget di saat yang bersamaan gitu ya. Jadi benar-benar bisa langsung jomplang banget moodnya. Nah ini nih contohnya gini, kalau menurut seorang profesor namanya Stephen Scott dari Institute of Psychiatry King di London ya, dia waktu diwawancarain sama BBC, gue pernah lihat ya. Jadi dia bilang itu anak psikopatis biasanya dia bisa cenderung sangat baik di 5 menit pertama kalian kenal sama dia gitu. Jadi kayak kalau lu kenalan sama dia tuh bisa baik manis-manis aja gitu ya. Tapi sekali saja kalian melakukan hal yang tidak disukainya gitu ya, itu bisa langsung menyebabkan dia mengeluarkan semua sisi psikopatnya gitu ya. Jadi temperamennya akan bener-bener berubah banget, yang tadinya anak baik-baik tiba-tiba bisa langsung jadi bengal, arogan, tidak mau diatur, yang kayak gitu. Oke guys, masuk ke ciri keenam, yaitu anak yang tidak peka. Anak psikopat itu cenderung tidak peka. Maksudnya gimana ya? Maksudnya ini gampangnya, kalau anak-anak pada umumnya itu akan takut terhadap hal-hal tertentu ya, kayak misalnya awas jangan ke sana ada ular gitu kan. Nah, anak-anak umum tuh kan ya udah nggak akan ke sana karena dibilang ada ular di sana gitu. Tapi anak psikopat nggak akan kayak gitu, nggak percaya, nggak ada rasa takut, nggak peka gitu ya. Dibilang kayak gitu, ya udah nyelonong aja, tetep bodo amat, ada ular ya ada ular gitu. Nah, menurut seorang psikolog senior juga nih, profesor juga namanya Heather Irvin ya, dan dikutip di IDN News ya, dia bilang anak-anak psikopat itu cenderung tidak memiliki rasa takut sebagaimana anak sebayanya dia pada umumnya gitu ya. Dan menurut dia juga ya, tahun-tahun pertama kehidupan seorang anak itu sangat penting dan sangat berpengaruh terhadap hidupnya dia ke depannya. Dan biasanya anak umur 1 sampai 5 tahun itu sangat-sangat baik atau sangat-sangat wajib untuk ditanamkan nilai-nilai moral, sosial, dan kasih sayang gitu lah. Oke guys, yang terakhir ya guys, yang ketujuh, yaitu tidak memiliki empati. Empati itu apa sih? Empati itu kayak perasaan kasih sayang yang biasanya dimiliki seseorang secara naluriah ya, alamiah gitu ya. Jadi kalau setiap orang diciptakan pasti dengan empati. Nah, ini yang membedakan antara seorang yang normal dengan orang-orang yang memiliki jiwa psikopatis. Karena orang-orang yang psikopatis ini tidak memiliki rasa empati, sehingga kecenderungan mereka untuk melakukan tindakan brutal, kejam, dan di luar logika itu sangat possible atau mungkin karena mereka tuh nggak ngerasa apa yang dia lakukan itu salah gitu ya. Menurut telegraph.co.uk, hal ini bisa terjadi karena adanya perbedaan di syaraf otaknya. Jadi di otak itu ada namanya bagiannya namanya amigdala. Itu amigdala itu kayak ngontrol emosi, kayak peduli terhadap care terhadap sesuatu gitu, kasihan. Nah, itu namanya bagian yang ngontrolnya namanya amigdala. Nah, orang-orang psikopat ini bagian itu tidak berkembang dengan sebagaimana mestinya kalau menurut mereka gitu ya. Ini research ya, guys ya, ilmiah gitu ya. Jadi mereka itu sadar dengan apa yang mereka lakukan, hanya saja orang-orang psikopatis ini nggak akan peduli. Gitu ya. Jadi dia tahu dia lagi nyiksa binatang, dia tahu, dia sadar, tapi dia nggak peduli, bodo amat gitu ya. Ya udah, yang kesiksa kan dia, bukan gue gitu ya. Nah, oke guys, jadi barusan Aquilas Room sudah membahas 7 tanda-tanda orang-orang yang mengidap psikopatis di dalam kehidupannya gitu ya guys ya. Nah, hal-hal yang kayak gini-gini kan sebenarnya gue juga nggak nyaman bawainnya, tapi ya gue bawain ini dengan misi tertentu, dengan niatan tertentu yang menurut gue dengan cara inilah gue bisa menyadarkan masyarakat di Indonesia bahwasannya ada orang-orang seperti ini di luar sana dan bahkan di dalam lingkungan kita sendiri gitu ya. Ya pokoknya anyway, thank you banget udah nonton video ini dari awal sampai akhir, dan gue juga mau ngingetin buat kalian yang belum subscribe channel Aquilas Rom, ayo subscribe karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa juga tekan tombol notifikasinya, tinggalin jejak like dan komen kalian di komentarnya Aquilas Room, share juga videonya Aquilas Room ke semua media sosial kalian kalau kalian suka video ini, dan jangan lupa stay healthy, stay aware. See you in the next video.